Halo sobat dimanapun kamu berada, perkenalkan kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang studi kasus di ruang kelas. Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini, Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau mean. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaan kasus 1. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Menurut kelompok kami, yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua yaitu dengan adanya pemahaman konsep dari urutan atau langkah yang diberikan oleh guru, kemudian mempraktikkan langkah-langkah tersebut secara langsung dan berulang. Pertanyaan kasus 1. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode tersebut dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Metode ini dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran yang memerlukan tahapan rumus-rumus untuk mencapai atau menyelesaikan suatu soal. Untuk menyelesaikan soal yang dimaksud, diperlukan pengerjaan berulang untuk menambah pemahaman peserta didik melalui praktik secara langsung. Hal ini selaras dengan salah satu teori belajar behavioristik yang dipopulerkan oleh Ivan Pavlov. Teori ini menyebutkan bahwa siswa dapat belajar dengan melakukan latihan yang dilakukan secara terus-menerus agar menghasilkan perilaku yang terjadi secara otomatis. Selain itu, metode ini juga cocok diterapkan dalam pembelajaran yang memuat adanya keterampilan dalam membuat suatu karya yang sebelumnya telah didemonstrasikan oleh guru. Kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Pertanyaan kasus 2. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Hal yang dapat dilakukan oleh Rina adalah mengenali karakteristik peserta didiknya terlebih dahulu. Kemudian, setelah mengetahui karakteristik masing-masing, Rina akan menentukan treatment apa yang sesuai dengan tahapan perkembangan usia peserta didik. Jika melihat dari tahapan usia peserta didik kelas 1 yang diampu oleh Rina dapat membuat pembelajaran yang memuat tanda-tanda atau simbol seperti menanamkan konsep, bentuk angka, dan simbol penjumlahan, pengurangan, sama dengan, dan simbol lain yang dibutuhkan. Selain itu, secara bertahap, Rina dapat menambahkan bebet pembelajaran untuk melatih penalaran peserta didik seperti penjumlahan atau pengurangan sederhana yang dapat dikemas dalam games yang menyenangkan. Pertanyaan kasus 2. Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Hal itu didasarkan pada teori perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Piaget. Peserta didik kelas 1 berkisar umur 6-8 tahun yang sedang berada dalam tahap pra-operasional, usia 2-7 tahun, dan tahap operasional konkret usia 7-12 tahun. Tahap ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dan menghadapi berbagai hal di luar dirinya dengan mengamati peristiwa yang ada di lingkungan kelas,
Meskipun kemampuan berpikirnya masih belum mempunyai sistem yang terorganisasi dengan baik, namun anak sudah mampu memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda atau simbol. Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pertanyaan kasus 3. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kelompok kami, pertimbangan Made sangatlah sesuai karena Made memberikan pembelajaran yang lebih bermakna dengan mengintegrasikan budaya yang sesuai dengan latar belakang tempat peserta didik berada. Dalam kasus tersebut, Made memilih untuk mengambil prinsip atau pendekatan culturally responsive teaching. Nah, pendekatan ini ialah pendekatan dalam pembelajaran yang menginginkan adanya persamaan hak setiap peserta didik untuk memperoleh pengajaran yang sama tanpa harus membedakan latar belakang budaya dari peserta didik. Pertanyaan kasus 3. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kelompok kami, pertimbangan yang dipilih oleh Made sudah sesuai karena dalam pembelajaran materi teks deskripsi adalah menggambarkan suatu objek. Nah, objek yang dipilih oleh Made merupakan objek yang dekat dengan peserta didik, sehingga mereka tidak merasa asing dan langsung dapat membayangkan gambaran dari objek yang disampaikan oleh pendidik. Nah, ketika objek yang diberikan dekat dengan lingkungan peserta didik, pembelajaran yang dilakukan menjadi lebih interaktif karena peserta didik sudah mendapatkan gambaran yang jelas dari objeknya. Selain itu, tidak hanya etnik, tetapi guru juga harus memahami mengenai budaya dan latar tempat tinggal dari peserta didiknya. Hal itu sesuai dengan pembelajaran kontekstual yang memiliki arti pembelajaran yang mengaitkan materi dengan dunia nyata peserta didik dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Kucek cucian sampai bersih. Cukup sekian, terima kasih.